Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat bertemu pada hari ini dalam rangka mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia secara daring. Adapun topik akan kita bicarakan yaitu ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah, cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Kalau ejaan, berbicara tentang ejaan, maka kita akan membicarakan kaidah penempatan ejaan dalam penulisan. Kaidah penempatan ejaan dalam penulisan ini dibicarakan tentang pemakaian abjad. Abjad yang dimaksud adalah huruf A sampai Z, atau bisa dikatakan abjad huruf vokal, atau ya, dalam bahasa Indonesia mungkin semua sudah tahu ada 5 vokal A, I, U, E, O. Kemudian konsonan ada 21. Pemakaian huruf ini di dalam kalimat perlu diperhatikan. Misalnya kalau kita menggunakan huruf di dalam kalimat, maka setiap di awal kalimat huruf dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian huruf vokal juga harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi sama antara huruf vokal dan konsonan. Dan itu semua merupakan abjad. Kemudian kaidah penempatan ejaan dalam penulisan berhubungan dengan persukuan kata, yaitu pemisahan suku kata. Suku kata itu adalah bentuk kata yang penulisannya, kalau dilihat dari kata dasarnya, ada yang bersuku 2, ada yang bersuku 3, ada yang bersuku 4, dan seterusnya. Persukuan itu dilihat dari kata dasar. Kata dasar ada yang bersuku 2, misalnya kata saya. Suku pertama sa dan suku kedua ya. Seterusnya ada yang bersuku 3. Kata yang bersuku 3 itu misalnya kata makanan. Kata makanan kalau dibuat suku katanya makanan. Kemudian ada yang bersuku 4. Bagaimana. Itu terdiri atas 4 suku kata bagaimana. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Misalnya suku kata dalam bahasa Indonesia ada yang dikatakan bersuku kata 1. Bersuku kata 1 yaitu kata-kata yang terdiri atas 1 suku kata. Contohnya ada kata bom. Itu adalah kata yang bersuku 1. Secara umum kalau bahasa Indonesia itu bersuku kata 2. Itu secara umum. Seterusnya perlu diketahui
bagaimana penulisan huruf besar, ya. Banyak penggunaan huruf besar ini yang diatur di dalam ejaan bahasa Indonesia, yaitu apabila kita menuliskan nama orang, maka huruf besar harus digunakan di awal nama orang. Ada nama geografis, ada nama kota, semua itu kalau ditulis dalam kata, dalam bentuk kata dasar harus dengan huruf besar di awal kata. Kemudian ada lagi yang dikatakan kaidah penempatan ejaan itu penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan. Tadi penulisan kata dasar sudah tahu, sudah dijelaskan bahwa kata dasar itu kata yang berdiri sendiri dan mempunyai arti, ya. Kata dasar itu kata yang berdiri sendiri dan mempunyai arti. Misalnya kata makan. Kata makan itu merupakan kata dasar, kata yang ditulis berdiri sendiri, tidak memiliki imbuhan. Kalau dilihat maknanya secara leksikal, yaitu bermakna memasukkan ke sesuatu ke dalam mulut lalu mengunyah dan menelan, itu makan. Kata makan ini boleh juga dituliskan menjadi kata ulang. Kata ulang seluruhnya, kata ulang sebagian, misalnya makan diulang menjadi makan-makan. Kemudian makanan, kalau kata makanan diulang, boleh makanan-makanan, boleh makan-makanan. Maka perulangan kata secara umum dalam bahasa Indonesia tidak merubah jenis kata. Jadi penulisannya menggunakan tanda huruf. Dulu menggunakan angka 2. Tadi menurut ejaan yang disempurnakan, penulisan kata ulang itu menggunakan tanda hubung. Di dalam penulisan itu ada tanda hubung, ada juga tanda pisah. Tanda pisah itu beda dengan tanda hubung. Jadi untuk menuliskan kata ulang yang kita gunakan adalah menggunakan tanda hubung, bukan tanda pisah. Kemudian kata berimbuhan. Bagaimana menuliskan kata berimbuhan? Kata berimbuhan itu pertama yang perlu kita ketahui, imbuhan itu yang mana dalam bahasa Indonesia? Ada imbuhan yang disebut dengan prefix, yaitu awalan. Awalan ini banyak. Ada awalan di, ada awalan me, ada awalan per, ada awalan ber. Jadi ada beberapa atau bisa dikatakan banyak awalan, ya. Istilahnya prefix. Kemudian ada infix atau sisipan. Sisipan itu berarti bentuk imbuhan yang dirangkaikan di tengah kata dasar. Kalau imbuhan atau prefix itu bentuk yang dirangkaikan di awal kata dasar. Dan yang ketiga ada yang dikatakan istilahnya
Sufiks. Sufiks itu ada 3 dalam bahasa Indonesia. Bisa kita singkat dengan kata ikan atau akhiran i, akhiran kan. Di dalam bahasa Indonesia ini dirangkaikan di akhir suku kata. Ya, di akhir kata dasar, ya, bukan akhir suku kata, tapi di akhir kata dasar. Misalnya tulisi, ya, kan makankan. Kalau an dia berarti makanan. Itu dikatakan sebagai sufiks. Dan yang berikutnya ada juga dikatakan bentuk terikat itu konfiks. Konfiks itu adalah bentuk terikat yang dirangkaikan sekaligus secara serentak pada kata dasar. Yaitu ada konfiks ke an, ya, ada konfiks beran. Misalnya kalau menuliskan kata berguguran, maka konfiks beran itu sekaligus dirangkaikan pada kata gugur. Jadi tidak boleh bergugur. Arti bergugur dalam bahasa Indonesia tidak ada, atau guguran tidak ada. Maka dikatakan dia konfiks karena dia dirangkaikan secara serentak. Beda dengan imbuhan gabung, yaitu imbuhan yang secara bertahap dirangkaikan pada kata dasar. Misalnya kata berpakaian boleh dirangkaikan kata pakai tambah an, berarti pakaian, lalu digabungkan lagi dengan menjadi berpakaian. Beda itu dengan bentuk beran pada kata berguguran. Jadi tahapnya pembentukan kata itu ada 2 proses dalam berpakaian dan 1 proses pembentukan dalam bentuk berguguran. Kemudian ada lagi penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan angka dan lambang bilangan ini barangkali bagaimana kita menuliskan angka, ada angka 1, angka 2, angka 3, ada lagi angka dengan lambang bilangan. Misalnya lambang bilangan ada X, itu artinya sama dengan 10. Jadi penulisannya ini semua sudah diatur dalam penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi tanda baca. Ini banyak sekali tanda baca ini, ya. Salah satu diantaranya tanda baca, ada tanda titik, ada tanda koma, ada tanda tanya, ada tanda seru. Misalnya kalau kita menggunakan tanda titik, kapan pula ini kita gunakan? Banyak penggunaannya, ada 13. Salah satu tanda titik itu digunakan di akhir kalimat. Kalau tanda titik itu intonasinya dalam kalimat itu biasanya datar. Datar, saya makan nasi. Kalau dia tanda tanya berarti intonasinya turun. Kalau dia tanda seru, intonasinya naik. Yang selama ini banyak menggunakan intonasi, kalau tanda tanya intonasinya naik, sedangkan tanda seru intonasinya turun.
Jadi terbalik. Yang benar adalah tanda tanya kalau digunakan dalam kalimat, maka intonasinya di akhir kalimat turun. Siapa namamu? Bukan siapa namamu, tapi siapa namamu. Itu yang benar. Sedangkan intonasi kalimat perintah itu baru naik di akhir kalimat. Ambilkan pulpen itu perintah. Jadi ada tanda baca itu, tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Masih banyak yang lain, ada tanda koma, ada tanda titik dua, ya. Kemudian baca yang disebut tadi tanda titik, tanda seru, tanda tanya. Ada satu lagi hal yang lebih penting barangkali di dalam menyusun kalimat atau menuliskan kalimat, ada yang dikatakan tanda koma, ya. Tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian yang dimaksud dalam akuntansi. Terdapat 3 unsur penting, yaitu harta, utang, dan modal. Jadi di sini yang digunakan tanda koma itu adalah di antara dalam akuntansi terdapat 3 unsur penting, yaitu harta, koma, utang, koma, dan modal. Ini penggunaan tanda koma. Kemudian ada lagi memisahkan kalimat yang setara dan didahului kata seperti, tetapi, atau melainkan. Jadi kalau kita menggunakan kata seperti, tetapi, atau melainkan dalam kalimat, maka harus kita menggunakan tanda koma. Contoh, saya ingin mengerjakan tugas, tetapi saya masih sakit. Maka tanda koma digunakan setelah kata tugas, lalu diikuti dengan kata tetapi. Kemudian ada lagi penggunaan tanda koma memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Anak kalimat di awal, sedangkan induk kalimat di akhir. Artinya apabila kalimat majmuk itu anak kalimat mendahului induk kalimat, maka harus digunakan tanda koma di antara kalimat tersebut. Misalnya, karena baik hati dia mempunyai banyak teman. Sebenarnya kalimat ini kan kalimat majmuk, di mana bahwa induk kalimatnya adalah dia mempunyai banyak teman. Sedangkan anak kalimatnya baik hati. Jadi baik hati mendahului induk kalimat dia, maka dituliskan karena baik hati, koma, dia mempunyai banyak teman. Nah, seterusnya
Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, tempat dan tanggal. Nama tempat dan wilayah yang ditulis secara beruntun. Selanjutnya tanda koma juga digunakan atau dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Contoh WJS Purwodarminta, bahasa Indonesia untuk karangan Karang-Arang. Di sini digunakan tanda koma setelah WJS Purwodarminta, koma, bahasa Indonesia untuk Karang-Arang. Kemudian tanda koma juga digunakan di antara nama orang dan gelar akademik. Di antara nama orang dan gelar akademik. Misalnya R. Ratulani, koma, S titik E titik. Jadi SE itu adalah gelar akademik, sarjana ekonomi. Jadi setelah nama maka digunakan tanda koma. Seterusnya penggunaan tanda koma juga pada angka desimal. Angka desimal itu misalnya 1 desimal, 2 desimal, 0,25. 0,25 berarti penulisan angka 2 desimal. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah memisahkan bagian nama yang dibalik sunamnya. Misalnya kalau kita menuliskan nama pengarang buku atau di daftar pustaka, Komaidi Didik, namanya sebenarnya Didik Komaidi, Didik Komaidi. Tapi kalau dibuat ke dalam daftar pustaka, maka dia menjadi Komaidi Didik. Begitulah seterusnya kalau ada nama pengarang yang terdiri atas 2 kata. Kemudian ada lagi pemakaian tanda titik 2. Tanda titik 2 itu pada akhir suatu pernyataan jika diikuti pemberian. Contoh, kita memerlukan perlengkapan memasak, ada disebut wajan, panci, penyaring. Maka sebelum kata wajan digunakan tanda titik 2. Kemudian tanda titik 2 sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Maka setelah penulisan kata presiden diikuti dengan tanda titik 2. Begitu juga dengan Wakil Presiden titik 2 Ma'ruf Amin. Selanjutnya tanda titik 2 digunakan dalam teks drama. Teks drama ini yaitu teks yang menggunakan titik 2 sesudah nama setelah nama. Misalnya katakanlah nama X titik 2 mau kemana,
Kemudian dijawab oleh si B, Ridwan mau ke sekolah. Demikianlah kira-kira yang ingin Bapak sampaikan penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman aturan yang sudah diresmikan pemakaiannya pada tahun 1972, tepatnya resmi pemakaiannya pada saat pidato kenegaraan. Apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih.